Masih bergabung Dirjen dari KLHK, Sigit Reliantoro. Bergabung pula Wakil DKI Jakarta Tubagus Soleh. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan asal dari paracetamol ini. Saya membaca sebuah jurnal kesehatan PubMed.gov yang merupakan isinya dari saya sebutkan di sini National Center for Biotechnology Information menyebutkan bahwa 85% paracetamol diekskresikan, dikeluarkan melalui urin. Ada juga mungkin ada kemungkinan yang kedua adalah dari buangan-buangan obat karena pandemi. Semuanya karena pandemi. Satu dari ekskresi urin, yang kedua karena obat yang berlebih atau kadaluarsa kemudian dibuang sembarangan. Mungkin nggak itu, Pak Dirjen? Jadi sebetulnya kalau dikaitkan dengan pandemi mungkin perlu penelitian lagi karena sebetulnya penelitian ini kan dilakukan di tahun 2017 sebelum terjadinya pandemi. Tapi memang secara teoritis sumbernya itu memang bisa berasal dari pabrik farmasi, instalasi pengolahan air limbah komunal maupun yang terpusat, kemudian dari IPA rumah sakit, dari fasilitas layanan kesehatan, tangki septic tank, bahkan juga dari tempat pembuangan akhir yang kemungkinan juga digunakan untuk membuang obat-obatan yang dari rumah tangga maupun juga dari yang kadaluarsa. Oke, data terakhir sudah dilakukan Pak soal kandungan paracetamol tahun ini? Belum. Oke, apakah lebih tinggi atau turun? Ini belum ada datanya? Belum ada pemantauannya. Oke, Mas Tubagus, apakah kemudian ini data 2017 tapi kemudian heboh di 2021, apakah masih relevan untuk kita bicarakan apa bahayanya saat ini? Ya, di tengah situasi Teluk Jakarta yang saat ini memang krisis lingkungan cukup tinggi, saya pikir sangat relevan. Kita membayangkannya kan seperti ini. Apapun lingkungan, kalau dia dalam keadaan rentan, jika bebannya bertambah, maka dia akan semakin menambah persoalan. Saya pikir karena ini belum didalami lebih lanjut, justru upaya yang harus dilakukan sekarang adalah menindaklanjuti temuan tersebut. Kita berharap Pemprov DKI. Kenapa lama sekali ya Pak? Kan 2017 baru kemudian muncul di 2021 datanya. Kalau kita belum tahu persis ya informasinya, tahu sependek ketahuan kami, mereka tetap melakukan upaya hingga di 2018-16 gitu ya, karena proses-proses yang dilakukan. Karena kita lihat ini adalah persoalan penting, kapanpun temuannya, dan sekarang terlebih lagi Pemprov kemarin sudah mengambil sampel, dan menurut kami itu tepat ya untuk dilakukan, untuk kemudian mendalaminya. Ya, artinya kan begini, saya ke Pak Dirjen kalau gitu. Kalau 2017 langsung diumumkan kan langsung gerak cepat Pak, tapi kalau seandainya 2017 baru rame-rame di 2021, apa yang terjadi dari 2017 sampai 2021? 4 tahun kurang lebih itu Pak. Oke. Jadi mungkin konteksnya penelitiannya perlu dipahami. Jadi konteks penelitian yang dilakukan teman-teman di LIPI itu kan memang untuk S3-nya, PhD-nya salah satu staf di BRIN LIPI gitu. Okay. Dan kemudian itu diterbitkan di jurnal ilmiah gitu. Nah mungkin karena itu merupakan bagian dari studi staf, barangkali itu yang belum bisa meskipun juga mungkin ini sebuah pelajaran jika menyangkut masyarakat banyak, ada baiknya ada koordinasi dengan KLHK lalu kemudian bisa eskalasi tindak lanjutnya. Betul begitu? Betul. Yeah. Jadi kami memang akan menindaklanjuti dengan membuat semacam working group yang menggabungkan KLHK, kemudian BRIN, juga kementerian-kementerian lain. Tidak hanya masalah paracetamol ini, tapi yang saya sebut sebagai emerging contaminant of concern tadi. Karena jumlahnya banyak, maka perlu diprioritaskan, juga perlu disiapkan ada nggak alat laboratorium yang bisa mendeteksi parameter tersebut. Karena tadi ukurannya kan sangat kecil sekali di alam itu. Kemudian ada nggak uji-uji, kalau sudah ada, ini prioritasnya kira-kira seperti apa? Ya. Nah, itu yang perlu dilakukan lebih lanjut. Ini pelajaran penting, Bung Tubagus. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Jangan-jangan ada banyak penelitian di luar sana, baik dari BRIN, LIPI, maupun dari kampus-kampus yang lain, terkait dengan sesuatu yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak, tapi kemudian tidak terpublikasi dan kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Padahal mungkin berbahaya. Bagaimana caranya Anda bisa memberikan masukan
hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali? Ya, pertama kita ini sebenarnya juga masukan ya untuk Pemprov DKI Jakarta agar dia bicara upaya-upaya pemulihan rehabilitasi Teluk Jakarta itu adalah agenda strategisnya Pemprov DKI Jakarta. Ya. Nah, kita berharap mereka bisa mampu berkolaborasi gitu ya, melibatkan banyak pihak. Artinya jangan Proaktif sampai begitu ya? betul aktif dalam upaya-upaya apa yang bisa dilakukan, karena sampai saat ini kita juga belum tahu gitu ya upaya rehabilitasi apa yang mereka lakukan, termasuk juga audit lingkungan di Teluk Jakarta itu juga merupakan bagian agenda dari mereka. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, tindakan proaktif apa yang dilakukan oleh KLHK soal ini? Jadi kita untuk farmasi, Bu Dirjen PSLB 3 dan kami nanti akan melakukan evaluasi IPAL-IPAL-nya. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan BP POM untuk membuat pedoman bagaimana mengelola obat-obatan yang kedaluarsa. Dan itu tentu bisa diimplementasikan di semua layanan kesehatan, rumah sakit, dan juga mungkin di level rumah tangga. Jadi nggak boleh langsung dibuang ke tempat sampah, Pak? Bahaya itu ya? Oh, kalau yang obat-obat kedaluarsa itu termasuk limbah B3 sebetulnya klasifikasinya. Bahan beracun berbahaya, jadi nggak boleh dibuang sembarangan. Tapi masyarakat juga nggak tahu harus dibuang kemana, Pak? Sebetulnya di Pemda itu ada semacam istilahnya tempat pengumpulan kayak yang limbah elektronik itu kan kita sediain fasilitasnya. Kemudian yang masker itu kan juga disediakan oleh pemerintah masker daerah. karena banyak sekarang ada, tapi kemudian yang lain batu baterai misalnya, lalu kemudian obat kedaluarsa, informasinya tidak sampai. Saya yakin bahwa ini bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia yang kemudian juga bingung masyarakat untuk membuang kemana. Iya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ini pelajaran yang penting. Nanti kita akan tunggu tindak lanjutnya, kita cermati bersama. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Sigit Reliantoro dari KLHK. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Ketua Wahid DKI Jakarta, Mas Tubagus Soleh Ahmadi. Selamat malam Bapak-Bapak.